Pas Martin merah dekat. dan orang Islam bisa sama-sama untuk membahas sesuatu dengan kepala dingin. Jadi ini adalah sesuatu yang luar biasa sebenarnya, dimana seringkali kalau kita nonton televisi atau kita baca di koran, banyak hal yang mengkhawatirkan kita. Tetapi Forum Arimatea telah mengukir sejarah, memulai sesuatu yang kelihatannya agak lain begitu, ya, jadi bisa bagaimana membuat satu forum di mana orang Kristen, orang Islam bisa sama-sama duduk bersama. Oke, nah saya ingin menjelaskan seperti yang sudah ada di tangan masing-masing. Coba John. Ya. Nah, kalau kita lihat, ini hanya sekilas saja, coba difokuskan ke depan. Oke. Baca, ya, baca ya. Baca, dan di tangan juga ada. Nah, kita bilang, betulkah Allah tidak sanggup menjaga firman-Nya? Pendapat pihak Islam, kitab Taurat, Ketubim, dan Nabium, yaitu kitab Perjanjian Lama yang ada di dalam Alkitab orang Kristen, telah dipalsukan oleh pihak Kristen sehingga tidak cocok dengan Al-Quran. Kemudian yang kedua, pihak Islam mengakui bahwa kitab Perjanjian Lama maupun Injil adalah firman Tuhan. Tetapi karena ada bagian-bagian yang bertentangan dengan Al-Quran, maka yang bertentangan dengan Al-Quran telah dipalsukan. Kemudian yang ketiga, pihak Islam memunculkan Injil Barnabas sebagai yang asli karena banyak bagian Injil tersebut sesuai dengan Al-Quran. Walaupun 2 minggu yang lalu sudah dibahas, sebenarnya kitab Barnabas, Injil Barnabas ini nggak ada problem sedikit pun bagi orang Kristen, karena tidak ada satu sekte yang paling kecil sekalipun yang mengakui itu. Justru Injil Barnabas ini sebenarnya ada problem dengan orang Islam, karena Injil Barnabas bertentangan dengan Al-Quran juga, walaupun ada banyak kesamaannya, begitu. Tetapi kalau kita terima kan nggak bisa terima separuhnya, terimanya kan mesti bulat-bulat. Dengan kata lain, kalau Injil Barnabas benar, maka Quran salah, dan kalau Quran benar, maka Injil Barnabas salah, gitu. Nah, jawaban pihak Kristen adalah, satu, pihak Kristen bukanlah penerima kitab-kitab Perjanjian Lama, melainkan orang Yahudi. Jadi kitab Perjanjian Lama yang di dalam Alkitab orang Kristen itu bukan diturunkan pada orang Kristen, tapi diturunkan pada orang Yahudi. Pihak Kristen hanya memakainya dan menarik pelajaran dari kitab-kitab tersebut. Ya, jadi bukan pihak Kristen penerima, tetapi hanya pemakai. Orang Yahudi memiliki tradisi yang sangat menghormati kitab suci. Bahkan menulis nama Allah saja, mereka harus mencuci tangan dulu. Mustahil mereka berani merubah kitab suci. Lagi pula mereka tidak berkepentingan merubah kitab suci untuk menguntungkan kekristenan, karena hingga kini mereka menentang kekristenan. Jadi sesuatu yang kelihatannya mustahil, karena tidak mungkin orang Yahudi mau merubah kitab Perjanjian Lama mereka untuk cocokkan kepada konsep orang Kristen, karena orang Yahudi sendiri menentang orang Kristen sampai hari ini, begitu, ya kan? Jadi mana mungkin dia mau merubah kitab sucinya untuk senangkan musuhnya, gitu, kan nggak mungkin. Kemudian ketiga, jika ada pihak yang menuduh sesuatu telah dipalsukan, tuduhan tersebut tidak valid jika yang bersangkutan tidak dapat menghadirkan yang asli, apalagi tidak pernah melihat yang asli. Nah, tuduhan tersebut gugur sesuai dengan akal sehat. 4. Injil Barnabas muncul ke masyarakat pada abad ke-16 dalam naskah bahasa Itali. Naskah tua Injil Barnabas ternyata banyak yang berbahasa Arab. Lagi pula banyak keganjilan dalam Injil Barnabas, sehingga siapapun yang mempercayai Injil Barnabas
justru akan membuktikan yang bersangkutan tidak teliti atau bahkan memihak pada produk palsu. 5. Pihak Islam percaya bahwa Taurat, Zabur, dan Injil adalah firman Allah. Siapapun yang percaya bahwa firman Allah bisa dipalsukan sama dengan percaya bahwa Allah tidak sanggup memelihara firman-Nya. Allah tidak maha kuasa. Ya, jadi saya beli satu Quran yang baru gitu, ya. Dan sebenarnya di komputer saya ada yang online ya. Dan saya dapatkan banyak ayat di dalam Al-Quran yang mengatakan bahkan orang Islam diharuskan untuk percaya kepada Taurat, Zabur, dan Injil. Diharuskan karena itu firman Tuhan. Nah, akhirnya kita mulai berpikir ini, kalau Taurat, Zabur, Injil adalah firman Tuhan, tidak sanggupkah Allah menjaga firman-Nya? Begitu. Ya, ini satu pertanyaan. 6. Baik kitab-kitab Taurat, Zabur maupun Injil, ya, PB, telah dibaca oleh masyarakat ratusan bahkan ribuan tahun. Bahkan kitab Taurat dan Zabur telah diterjemahkan ke dalam bahasa Yunani. Septuaginta itu diterjemahkan 200 tahun lebih sebelum Yesus lahir. Ya, jadi artinya kitab Perjanjian Lama sudah diterjemahkan dari bahasa Ibrani ke bahasa Yunani. Hasil terjemahannya disebut Septuaginta. Itu 200 lebih tahun sebelum Yesus lahir. Berarti 700 tahun sebelum Muhammad lahir. Itu sudah diterjemahkan. Nah, 2 abad sebelum Masehi dan kitab-kitab Injil telah disalin ribuan salinan, sehingga mustahil bisa dirusak atau dipalsukan keseluruhan salinannya karena ada perbandingannya. Sampai hari ini kitab Perjanjian Baru dalam bahasa Yunani naskah kuno ada kurang lebih 3.000 tersimpan di Museum London. Kalau bahasa Latin ada kurang lebih 8.000. Nah, sebenarnya Allah menjaga firman-Nya adalah dengan diperbanyak. Seperti saya katakan, walaupun Stalin dan Lenin segala mau memusnahkan Alkitab, mereka hanya bisa memusnahkan yang bahasa Rusia. Mereka tidak mungkin memusnahkan Alkitab secara keseluruhan, karena yang bahasa Rusia lah yang ada di negara mereka yang bisa dimusnahkan. Yang bahasa Inggris mana dia bisa, yang bahasa Mandarin mana mungkin, jauh dari bisa dimusnahkan. Oke, mungkinkah kitab Taurat, Zabur yang telah beredar ribuan tahun dan Injil yang telah beredar sekurang-kurangnya 500 tahun sampai zaman Muhammad dan telah disalin ribuan salinan, ya, di Museum London terdapat sekurang-kurang 3.000 kopi Injil yang disalin sebelum, ya, Muhammad lahir, bisa dinyatakan salah atau telah dipalsukan hanya karena ada perbedaan dari ucapan-ucapan Muhammad yang lahir tahun 570. Nah, ini perlu dipikirkan. 8. Siapakah yang lebih tahu Yesus disalib atau tidak disalib? Matius dan Yohanes yang hadir pada saat penyaliban, atau Muhammad yang hidup lebih dari 500 tahun sesudah peristiwa penyaliban? Anda lebih percaya pada saksi mata atau pada seseorang yang hidup 500 tahun sesudah peristiwa? Kemudian kesimpulan, pihak Islam dihadapkan, ini menurut pandangan Kristen, pihak Islam dihadapkan pada keadaan dua si malakama. Kalau kitab Taurat, Zabur, dan Injil benar, maka berarti Quran salah, ada kesalahan. Ya, demikian sebaliknya. 2. Akhirnya mereka memilih dengan iman, bukan sesuai fakta bahwa Al-Quran benar, sehingga sekalipun melawan fakta, mereka harus menyatakan bahwa kitab Taurat, Zabur, dan Injil telah dipalsukan. 3. Dinaikkan sedikit atasnya, ya. Namun kita patut bertanya, kita mencari kebenaran atau pembenaran, dan kita mau masuk surga atau sekedar mau menang secara politis dan fisik di dunia. Saya mau masuk surga, bahkan mau mendapatkan kepastian masuk surga.
Di dalam setiap iman ada resiko, yaitu masuk surga atau masuk neraka. Berpikir dan berargumentasi dengan kepala dingin adalah cara satu-satunya untuk mendapatkan kebenaran. Sebaliknya, kekerasan akan membuktikan ketidakbenaran. Jadi, oke, coba lihat lembar kedua. Nah, diturunkan dulu. Lembar kedua, ini Ismail atau Ishak yang dipersembahkan Abraham. Nah, kalau kita lihat jalur ini, Ismail, Abraham punya anak-anak dari 3 jalur sebenarnya. Ismail dari Hagar, Ishak dari Sarah, dan kemudian ada anak-anak keturunan. Anak-anak keturunan ada Midian, Medan, dan seterusnya. Nah, kalau dari Ismail kemudian muncul Muhammad, kemudian dari Abraham sampai ke Yesus. Kemudian dari Ketura ini sebenarnya bangsa Midian, ada banyak bangsa yang lain muncul dari situ. Nah, ini menurut catatan di Kejadian, Abraham dipilih Allah untuk mendatangkan berkat bagi seluruh umat manusia oleh keturunan. Nah, ini ayat-ayatnya. Oleh keturunan mula semua bangsa di bumi akan mendapat berkat karena engkau mendengarkan firman-Ku. Rasul Paulus menjelaskan bahwa berkat Abraham itu disampaikan melalui Yesus yang menanggung dosa seisi dunia. Galatia pasal 13-14 berbunyi, Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita, sebab ada tertulis terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Yesus Kristus telah membuat ini supaya di dalam Dia berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain, sehingga oleh iman kita menerima roh yang telah dijanjikan itu. 2. Yesus adalah keturunan Abraham melalui anaknya Ishak, sedangkan Muhammad adalah keturunan Abraham melalui anaknya Ismail. 3. Ismail tentu juga disayang oleh Abraham karena sekalipun dilahirkan oleh budaknya tetap adalah anaknya. Oleh sebab itu Abraham mengusulkan kepada Allah agar Ismail diresmikan sebagai pewaris janji Allah kepadanya. Tidak perlu janji Allah kepadanya, tidak perlu merepotkan Sarah yang telah tua untuk melahirkan anak perjanjian bagi Abraham. Tetapi sebenarnya Tuhan menolak. Ayatnya ini Kejadian 17-18, dan Abraham berkata kepada Allah, sekiranya Ismail diperkenankan hidup di hadapanmu, tetapi Allah berfirman, tidak, melainkan istrimu Sarah lah yang akan melahirkan anak laki-laki bagimu, dan engkau akan mengenal dia, menamai dia Ishak, dan aku akan mengadakan perjanjianku dengan dia menjadi perjanjian yang kekal untuk keturunannya. Tentang Ismail, aku telah mendengarkan permintaanmu, ia akan kuberkati, kubuat beranak cucu dan sangat banyak, ia akan memperanakan 12 raja, dan aku akan membuatnya menjadi bangsa yang besar. Tetapi perjanjianku akan kuadakan dengan Ishak, yang akan dilahirkan Sarah bagimu tahun yang akan datang pada waktu seperti ini juga. 4 keturunan Ismail menerima berkat materi dan jasmani. Jadi Ismail diberkati iya, sangat materi dan jasmani. Tetapi janji berkat rohani, yaitu menjadi bapak leluhur Mesias yang akan membawa keselamatan bagi seluruh umat manusia, adalah keturunan Ishak. 5. Jika salah satu keturunan Ismail akan muncul menjadi Mesias, maka tentu jalurnya akan terlihat jelas. Kalau Ismail yang terpilih menurut akal sehat, maka Allah akan membangkitkan banyak nabi dari keturunan Ismail. Tetapi mengapakah setelah berselang sekitar 20 keturunan baru muncul Muhammad yang mengklaim dirinya dipanggil sebagai nabi oleh Allah? 6. Yesus adalah keturunan Daud dan keturunan Abraham, 2 tokoh yang mendapat perhatian khusus dari Allah. Abraham adalah tokoh yang paling beriman dan taat, bahkan ketika diminta mempersembahkan anak perjanjiannya Ishak. Daud adalah raja yang paling gigih memelihara hukum Taurat dan ibadah simbolik yang diperintahkan Allah. Oleh sebab itulah mengapa dalam Injil Matius menulis Injilnya dengan memulai silsilah, dan di situ dikatakan ya Yesus anak Abraham, anak Daud, karena 2 orang ini penting.
Jadi kalau maksud sebenarnya Matius tulis Injil Matius untuk orang Yahudi, untuk meyakinkan orang Yahudi bahwa Yesus ini adalah benar keturunan Daud dan benar keturunan Abraham. Silsilah itu fungsinya untuk itu. Ya, jadi supaya orang Yahudi yang betul-betul tertanam di akal mereka itu bahwa Mesias harus datang dari keturunan Abraham dan keturunan Daud, dipuaskan dengan uraian Matius yang memastikan Yesus ini adalah keturunan Abraham dan keturunan Daud. Begitu. Nah, Yesus dilahirkan sebagai manusia oleh Roh Allah. Satu hal yang sangat sulit dipahami umat Islam dan yang merupakan momok adalah Yesus yang adalah manusia dan Allah. Nah, ini persoalan. Termasuk saya baca banyak bukunya Ahmad Didat. Dia mencatat, dia menulis semua sifat kemanusiaan Yesus dan berkata, lihat, ini manusia biasa. Begitu. Ya, betul kita bilang, amin. Sebab kalau Yesus bukan manusia, dia tidak juru selamat. Sebaliknya kalau Yesus bukan Allah, dia juga tidak juru selamat. Gitu. Jadi dia adalah dia Allah dan manusia. Dia kalau manusia saja dia bukan juru selamat, kalau dia Allah saja dia bukan juru selamat. Kalau dia Allah saja, masa Allah mati di salib gitu. Dan kalau dia manusia saja, manusia berdosa, dia disalib untuk dosa siapa? Berarti untuk dosa dirinya sendiri. Begitu. Ya, ini hal. Ia memiliki semua sifat dan bentuk manusia karena akan bertugas menggantikan umat manusia menerima penghukuman dosa. Tetapi ia adalah Allah yang menjelma menjadi manusia. Di dalam dirinya terdapat sifat manusia dan Allah. Umat Islam ketika melihat fakta-fakta kemanusiaannya dalam Injil selalu berkata bahwa ia bukan Allah. Sebaliknya ajaran sesat abad pertama yang bernama Gnostik, Dokeism, melihat fakta-fakta keilahiannya dalam Injil dan berkata bahwa ia bukan manusia. Kebenaran yang sulit mereka pahami ialah kalau ia Allah saja dan bukan manusia, maka ia tidak bisa menggantikan umat manusia menanggung dosa. Dan kalau ia manusia saja dan bukan Allah, maka ia juga tidak bisa menanggung dosa umat manusia. Karena berarti hukuman yang ditanggungnya adalah hukuman atas dosanya sendiri. Yesus tidak berdosa karena ia adalah Allah dan menjadi manusia untuk menanggung dosa semua manusia. Siapa yang mengaku dirinya berdosa dan percaya bahwa Yesus telah dihukumkan untuk menanggung dosanya, mendapatkan jaminan masuk surga karena di hadapan Allah Bapa ia tidak berdosa lagi, berhubung seluruh dosanya telah ditanggung Yesus. Begitu. Oke. Nah, coba yang gambar ke-3. Nah, ini sedikit perbandingan. Agak diturunkan ya, supaya leher patah ini. Hah? Oh, yang lebih enak ya. Yang lehernya ini setengah jam nih. Lumayan. Uraian tentang Yesus Mesias atau Muhammad Mesias atas permintaan Forum Arimatea. Ini atas permintaan ini, Pak. Ini kenapa itu ditekan sedikit itu? Coba bangkunya ditarik ke sana, diangkat gitu. Bangkunya ditarik ke sana. Ya. Bisa dibaca dia melengkung itu, kena panas. Nah, ini klaim umat Islam bahwa Alkitab menubuatkan kedatangan Muhammad. Terus sanggahan pihak Kristen. Ya, kira begitu. Ahmad Didat dalam bukunya Injil Membantah Ketuhanan Yesus mengakui bahwa kata Al-Masih sama dengan Mesias atau Kristus. Al adalah kata depan, preposition, ya, the, you know. Itu bahasa Arabnya, dan ha adalah preposition bahasa Ibrani. Ya, jadi kalau Arabnya bilang Al-Masih, sebenarnya Ibraninya bilang Ha-Masih. Jadi alnya bahasa Arab, di Ibrani itu ha. Nah, jadi Al-Masih sama dengan Ha-Masih dalam bahasa Ibrani. Nah, baik dalam Quran maupun dalam Injil, Yesus disebut Kristus, yang artinya Mesias, yang dalam bahasa Arabnya adalah Al-Masih.
Ada di tadi. Kalau di dalam Al-Quran bahasa Inggris, edisi Yusuf Ali, ya, tahun 1935, ini bahasa Inggrisnya itu 9 kali, ya, paling kurang di dalam Quran Yesus disebut Kristus, Christ, ya. Seperti di sini ini, nah, Christ Jesus. Behold, the angel said, O Mary, Allah give thee glad tidings of birth from him. His name will be Christ Jesus, the Son of Mary, held in honor in this world and hereafter, and of those nearest to Allah. Ayat ini sebenarnya berkata, kalau bahasa Indonesianya mungkin ada lebih baik di dalam Quran, bilang, ya, namanya akan disebut Yesus Kristus, anak Maria, yang akan dihormati di dunia ini dan di akhirat. Jadi Yesus Kristus akan dihormati di dunia ini dan akhirat. Ini Quran, ini surah berapa itu, tekan coba. Bukan ujungnya sedikit ditekan supaya bisa dibaca. Surah 3 ayat 45. Nah, ini 9 ayat. Kalau di komputer saya itu, saya hanya ketik Christ Jesus, itu akan muncul ini. Nah, ini di surah sekian, yang menunjukkan bahwa Yesus itu Kristus, gitu. Oke, kembali yang tadi. Ditekan dulu. Ya. Nah, terus ini Ahmad Didat juga mengklaim, ya, Ulangan 18:18, ya, ini yang ayat yang sering kali, ya. Ulangan 18:18 berbunyi apa? Seorang nabi akan kubangkitkan bagi mereka dari antara saudara mereka seperti engkau ini. Aku akan menaruh firmanku dalam mulutnya dan dia akan mengatakan kepada mereka segala yang kuperintahkan kepadanya. Ayat ini diklaim menubuatkan bahwa nabi yang dimaksud adalah Muhammad. Tetapi terlalu luas. Mengapa bilang terlalu luas? Saudara dari antara saudaramu, ya, Ahmad Didat menguraikan bahwa saudaranya Ishak, ya, Ismail. Tetapi saudaranya Ishak juga ada banyak anak keturunan. Gitu. Ya, karena tadi skemanya kita sudah lihat. Karena Abraham punya istri Sarah, yang kemudian ada Hagar, kemudian ada keturunan. Tetapi kalau dilihat pula, ya, di ayat yang ke-15, gitu, ya. Padahal ayat 15 ini kan ayat 18. Di ayat 15-nya berkata seorang dan nabi dari tengah-tengahmu. Nah, sebenarnya dari tengah-tengahmu ini sudah mengklaim tidak dari Ismail dan tidak dari keturunan, dari anak keturunan. Karena dari tengah-tengahmu, gitu. Sama seperti aku akan dibangkitkan bagimu oleh Tuhan Allahmu, dialah yang harus kamu dengarkan. Kata dari tengah-tengahmu telah menyingkirkan kemungkinan nabi tersebut datang dari luar Yahudi. Lagi pula Ismail bukan satu-satunya saudara Ishak. Abraham mengambil lagi istri yang bernama Keturah dan melahirkan banyak anak. Ini ayatnya. Abraham mengambil pula seorang istri namanya Keturah. Ini sesudah Sarah meninggal. Perempuan itu melahirkan baginya Jimran, Yoksan, Medan. Saya sering kali ngurawin orang Batak, ini dia orang keturunan Abraham, ada Medan ini, ya. Midian, Isibah, dan Suah. Jadi tidak valid kalau kata saudara di situ langsung dimonopoli oleh keturunan Ismail. Oke. Kemudian yang ketiga ditekankan. Bukan ditekan di sininya gitu, supaya tulisannya itu tidak double gitu, ngerti nggak? Nggak ada bayangan di angka di sininya gitu. Ulangan 33 ayat 2. Ini yang satu saudara yang 2 minggu yang lalu tanya sama saya. Ayatnya bunyi begini: Tuhan datang dari Sinai dan terbit kepada mereka dari Seir. Ia tampak bersinar dari pegunungan Paran.
dan datang dari tengah-tengah puluhan ribu orang yang kudus. Di sebelah kanannya tampak kepada mereka api yang menyala. Kata paran sangat berarti bagi orang Islam dan ditafsirkan sebagai mengindikasikan tanah Arab. Nah, perikop ini berisikan berkat Allah yang diucapkan Musa kepada tiap-tiap suku bangsa Israel. Ayat 1 sampai 5, ini kan dua, adalah ucapan yang mengingatkan keagungan dan kemuliaan Tuhan ketika Ia menurunkan Taurat di Gunung Sinai. Sama sekali tidak ada hubungannya dengan Muhammad dan bangsa Arab. Dan lagi terlalu luas, hanya satu kata paran saja itu bisa ada banyak kemungkinan. Gitu. Oke, kita lihat 4, bahwa yang dipersembahkan oleh Abraham adalah Ismail, bukan Ishak, sebagaimana tertulis dalam Al-Quran. Karena di dalam Taurat menulis yang dipersembahkan adalah Ishak. Maka umat Islam menyatakan bahwa Taurat telah dipalsukan sekalipun tidak ada bukti. Umat Islam tidak mau peduli pada kenyataan bahwa 2 abad sebelum Masehi, 700 tahun sebelum Muhammad lahir, kitab Taurat telah diterjemahkan dari bahasa Ibrani ke bahasa Yunani. Dan dalam terjemahan tersebut jelas-jelas tertulis Ishak bukan Ismail. Umat Islam tetap percaya yang dipersembahkan adalah Ismail. Nah, secara logika sulit diterima apa yang diklaim. 1. Ismail adalah anak Buddha, sedangkan Ishak adalah anak istri Sah. Bahkan anak keturah pun Tuhan bilang bukan itu. 2. Ishak adalah anak perjanjian yang dijanjikan Allah kepada Abraham, sedangkan Ismail adalah anak yang lahir atas kehendak Sarah. 3. Selanjutnya semua nabi, bahkan janji Mesias, berasal dari keturunan Ishak. 4. Kalau Ismail yang dipersembahkan, pasti Ismail dan ibunya tidak diusir oleh Abraham. 5. Ya, umat Islam mengklaim nubuatan kitab PL tentang kedatangan Muhammad, tetapi bukan pada hal-hal yang spesifik. Seperti Ahmad Didat berkata bahwa nabi yang seperti Musa adalah Muhammad bukan Yesus, karena Musa kawin, Muhammad kawin, dan Yesus tidak kawin. Jadi Muhammad sama dengan Musa, sama-sama kawin. Tetapi Ahmad Didat lupa bahwa dia sendiri kawin dan saya juga kawin. Kawin tidak membuktikan apapun karena kawin adalah hal umum, bukan hal khusus. Saya baca buku The Choice yang ditulis oleh Ahmad Didat itu, 8 argumen yang tak terbantahkan. Semuanya malah saya lihat nggak itu. Ya seperti dia bilang Musa punya ayah ibu, ya. Muhammad punya ayah ibu, Yesus tidak punya ayah. Saya juga punya ayah ibu gitu. Nah, Ahmad Didat sendiri juga punya ayah ibu gitu. Ya, itu hal umum yang semua orang juga punya gitu. Ya, jadi mana itu tidak bisa dijadikan satu argumentasi sebenarnya. Makanya saya baca, saya pikir ini kenapa Raja Arab Saudi kasih hadiah lagi ini sama yang menulis buku ini, padahal argumentasinya nggak kena gitu. Oke, coba kita lihat. Nah, bangsa non Yahudi, ya, bagi bangsa non Yahudi dan non Arab seperti Indonesia, Chinese begitu, ya, sesungguhnya tidak perlu ada rasa nasionalisme di balik usaha penyelidikan tentang kebenaran. Mendapatkan kebenaran yang hakiki haruslah menjadi tujuan utama penyelidikan. Satu hal yang tidak boleh kita abaikan adalah bahwa selain Allah ada oknum lain yang berkepentingan dalam perkara rohani kehidupan manusia, yaitu iblis. Nah, ini yang seringkali orang abaikan kadang-kadang. Nah, coba kita lihat yang berikut. Nah, kalau ini nubuatan dan penggenapnya, saya buat ini ya supaya ada perbandingan. Kitab Taurat, ya, Taurat, Zabur dan Nabi, ini kitab Perjanjian Lama, atau yang keseluruhannya disebut kitab Perjanjian Lama adalah kitab-kitab yang ditulis antara tahun 1500 sebelum Masehi dan atau 2000 tahun sebelum Muhammad hingga 400 tahun sebelum Masehi atau 900 tahun sebelum Muhammad. Jadi kitab Perjanjian Lama sudah jadi, ya, 900 tahun sebelum Muhammad lahir.
sudah jadi. Bahkan 400 tahun sebelum Yesus lahir sudah jadi. Begitu. Orang-orang Yahudi tidak berkepentingan merubah kitab-kitab ini karena pada masa itu tidak ada pertentangan dengan orang Islam. Memang Islam belum ada, ya. Muhammad belum lahir, bahkan juga tidak ada kepentingan menyocokkannya dengan paham kekristenan karena pada saat itu kekristenan juga belum muncul. Nggak ada. Jadi tidak ada pihak yang berkepentingan merubah isi kitab PL. Nggak ada. Kemudian gini, sekitar abad ketiga sebelum Masehi, jadi belum ada Kristen maupun Islam, kitab PL diterjemahkan ke dalam bahasa Yunani. Hasil terjemahannya disebut Septuaginta, eksis sampai sekarang. Jadi kalau tuduhan umat Islam bahwa kitab-kitab PL yang di tangan orang Yahudi atau bahasa Ibrani sekarang telah diubah, maka logisnya dia akan berbeda dengan Septuaginta hasil terjemahannya, gitu. Jadi, tetapi ternyata sama sekali tidak. Fakta otentik lain ialah salinan-salinan kitab PL yang disalin sebelum muncul kekristenan, apalagi Islam, sama sekali tidak membuktikan ada pihak yang berusaha merubah isi kitab PL. Orang-orang Yahudi menantikan Mesias dengan berpedomankan kitab PL. Mereka tidak menerima Yesus, tetapi sesungguhnya tidak mungkin muncul orang yang akan cocok dengan semua nubuatan lagi. Mungkin banyak teman-teman Islam tidak tahu bahwa orang Yahudi sampai hari ini tidak mau terima Yesus itu Mesias. Mereka tunggu-tunggu datang lagi Mesias, begitu. Dan waktu saya di Amerika, saya baca di satu surat kabar, mereka ribut sekali. Ada seorang rabi di kota New York yang sudah umur 70 lebih. Mereka bilang, mungkin ini Mesias, ya. Dan mereka bilang kalau dia Mesias, mereka akan bawa dia pulang di Yerusalem, gitu. Tetapi kemudian ada pihak lain lagi yang menyangka, kalau dia pulang masuk Yerusalem, sudah ditulis oleh Nabi Mika harus memasuki Yerusalem dengan menunggangi keledai muda. Terus ada pihak mereka yang mengatakan keledai muda yang dimaksudkan dalam Zakaria itu Boeing 747. Jadi sebenarnya mereka sekarang dalam polemik, gitu. Polemik karena mereka menolak Yesus Mesias, mereka sedang menunggu Mesias yang dijanjikan. Dan sekarang tanda-tanda yang sudah ditulis itu sulit lagi dicocokkan. Mengapa sulit dicocokkan? Satu, Mesias harus dari suku Yehuda. Jadi sekarang orang Yahudi aja nggak tahu dia suku apa, karena sudah tercampur baur, gitu. Kemudian seperti katanya Mesias akan masuk ke Yerusalem menunggang keledai muda. Sekarang keledai nggak boleh jalan, pakai mobil orang. Ini bagaimana, gitu? Itu kan jadi ada banyak masalah sebenarnya. Oke. Nah, pihak Islam mengambil sikap yang membingungkan. Di satu pihak mereka sepertinya mempercayai kitab-kitab PL karena diperintahkan oleh Muhammad, dan seringkali mereka mengutip ayat-ayat kitab PL untuk membenarkan sesuatu yang kebetulan cocok. Tetapi ketika mereka berhadapan dengan catatan kitab-kitab PL yang bertentangan dengan Al-Quran, daripada mengakui bahwa catatan Al-Quran tidak akurat, mereka menyatakan bahwa ayat-ayat dalam kitab PL telah dipalsukan. Pemalsuan ayat-ayat kitab PL boleh dikatakan mustahil karena 700 tahun sebelum Muhammad lahir, kitab PL telah diterjemahkan. Seandainya kitab PL dipalsukan pada zaman Muhammad oleh orang Yahudi atau Kristen yang tidak senang pada Muhammad, maka edisi palsu tersebut pasti akan berlainan dengan edisi terjemahan. Dan lagi pula, pihak manapun yang menyatakan sesuatu palsu, yang bersangkutan harus memiliki yang asli. Kalau tidak, maka tuduhan itu sama sekali tidak valid. Oke, coba dinaikkan. Nah, ini nubuatan tentang Mesias di dalam Perjanjian Lama. Nubuatannya apa? Dilahirkan dari keturunan Sem. Oke, nah pada waktu tahap ini bisa dipastikan orang Asia, Semit, tetapi bukan orang Eropa maupun Afrika. Karena orang Asia itu keturunan Semit. Saya minum dulu ya. Jadi Yesus pasti bukan orang Barat.
Maksudnya Mesias pasti bukan orang barat. Kemudian nubuatan kedua dari keturunan Abraham. Sebenarnya ini masih ada banyak di atasnya. Saya potong saja. Dari keturunan Abraham. Nah, berarti bisa Yahudi, bisa Arab, atau salah satu keturunan Abraham, tetapi pasti bukan orang Tionghoa atau Jawa. Ya, sudah dipagari. Nah, kemudian yang ketiga dari keturunan Yakub. Ini Kejadian 25 ayat 23 dan selanjutnya. Pasti orang Israel, tidak dari bangsa lain. Tidak mungkin Muhammad, tetapi mungkin Yesus. Karena dia keturunan Yakub. Dari keturunan suku Yehuda. Nah, tetapi tidak dari bangsa lain, bahkan tidak dari keturunan suku lain. Tidak mungkin Muhammad, tetapi mungkin Yesus. Ya, jadi tidak mungkin bahkan suku lain, suku Benyamin, suku yang lain mengklaim Mesias, yang melahirkan Mesias itu tidak mungkin karena dikatakan akan datang dari Yehuda. Kemudian 5 dari keturunan Daud. Jadi lebih dipersempit lagi dari keturunan Daud. Dari satu bangsa, kemudian satu suku, dan akhirnya dari satu keluarga, yaitu keluarga Daud. Tidak mungkin Muhammad, tetapi mungkin Yesus, karena Yesus keturunan Daud. 6 dari keturunan Daud yang lahir di Bethlehem. Kalau keturunan Daud lahir di Jakarta bisa, atau lahir di kota lain. Tapi ini mesti Mika 5 ayat 1 bilang harus lahir di Bethlehem. Itulah sebabnya di dalam Alkitab Matius mencatat, ketika orang Majus dari timur melihat bintang dan pergi sampai di Yerusalem, bintangnya tidak ada lagi. Akhirnya mereka tanya kepada Herodes, menurut apa yang kami tahu, bintang ini menandakan seorang raja yang akan lahir yang sangat besar. Di mana dia? Dan Herodes waktu itu langsung mengumpulkan ahli Taurat, ahli kitab. Ketika ahli kitab dikumpulkan, apa yang terjadi? Dikasih tahu tempatnya sesuai dengan yang dinubuatkan oleh Nabi adalah di Bethlehem. Maka itu orang Majus bisa pergi, bisa dapat karena sesuai dengan petunjuk Mika 5 ayat 1 ini mereka pergi ke Bethlehem. Begitu. Ya, jadi karena dinubuatkan Mesias akan lahir di Bethlehem. Oleh sebab itu Yesus jadi pertentangan karena setelah besar dia disebut Jesus of Nazareth. Yesus orang Nazaret. Karena Yesus memang lahir di Bethlehem, tapi kemudian Herodes mau bunuh dia, maka dibawa lagi ke Mesir. Dari Mesir mau balik ke Israel. Herodes tuanya mati, wilayahnya dibagi 3 oleh anaknya. Yang di Bethlehem adalah yang galak, maka Maria dan Yusuf pertimbangkan jangan di Bethlehem, lari saja ke Nazaret, tempat tinggal mereka dulu. Akhirnya besar disebut Yesus orang Nazaret. Pada waktu besar Yesus disebut orang Nazaret, ahli Taurat menentang amat sangat. Dan ketika dikatakan bahwa Yesus orang Nazaret Mesias, ahli Taurat berkata tidak mungkin, karena tidak ada nubuatan Mesias akan datang dari Nazaret. Kalau disebut Yesus orang Bethlehem, nah baru kena begitu. Jadi disitulah awal pertentangan ya, tentang Yesus di kalangan ahli Taurat waktu itu. Oke? Nah kemudian dilahirkan, kalau dilahirkan Bethlehem ya, jadi bukan sembarangan keturunan Daud, melainkan yang lahir di Bethlehem. Tidak mungkin Muhammad, tetapi mungkin Yesus. 7. Dilahirkan oleh perawan tanpa persetubuhan suami istri. Hanya Yesus dalam kasus ini ya. Yesus lahir tidak melalui hubungan pria dan wanita, jadi tidak mungkin Muhammad. Nah, sebenarnya dalam Quran sendiri berkata sama tentang hal ini. 8. Mesias akan memasuki kota Yerusalem menunggangi keledai muda. Dinubuatkan Zakaria 9 ayat 9. Ini 400 tahun sebelum Yesus naik ke atas punggung keledai. Jadi bukan Yesus naik dulu ke atas punggung keledai, ini baru ditulis. Kitab Zakaria ini 400 tahun sebelum Yesus lahir sudah selesai ditulis gitu. Nah, hanya Yesus memasuki kota Yerusalem sambil dilulukan sebagai raja dengan menunggang keledai muda. 9. Mesias akan mengadakan mujizat, yaitu menyembuhkan orang buta, tuli, lumpuh, dan bisu. Dinubuatkan di Yesaya 35 ayat 5 dan 6. Yesus tercatat melakukan semua yang dinubuatkan oleh Nabi Yesaya. Ketika Yohanes Pembaptis di dalam penjara mau tahu pasti siapa Yesus, dia utus muridnya untuk tanya, apakah engkau dia atau kami harus menunggu yang lain? Dan Yesus tidak menjawab, bilang kasih tahu Yohanes, benar aku ini orangnya. Enggak,
Yesus bilang kepada murid Yohanes yang datang, kasih tahu Yohanes, orang buta lihat, orang lumpuh berjalan, orang tuli mendengar, dan Injil diberitakan kepada orang miskin. Yang muridnya balik kasih tahu Yohanes apa yang dipesankan. Sebenarnya Yesus sudah menunjuk ke Yesaya 35 ayat 5 dan 6 tentang Mesias itu. Nah, kemudian nomor 10, Mesias akan menderita menanggung dosa umat manusia. Itu dituliskan dinubuatkan dalam Yesaya 53 ayat 1 sampai 5. Kitab Yesaya ini ditulis 700 tahun sebelum Yesus lahir. Ya. Nah, di sini dibilang Yesus tercatat telah menderita menanggung dosa umat manusia di kayu salib. 11, disalibkan bersama penjahat di Mazmur 22 ayat 17. Yesus disalibkan bersama dua orang penjahat. Digenapi. Pakaian Mesias akan dibagi-bagi dan jubahnya akan dibuang undi. Itu pun sudah dicatat. Dan Yesus, tentara Romawi menggenapkan nubuat ini pada diri Yesus. Tentara Romawi kemudian bagi-bagi pakaiannya dan jubahnya itu mereka buang undi supaya jangan dipecah-pecah, jangan dikoyak. Kemudian yang ke-13 di sini, Allah akan meninggalkan Mesias ketika sedang menanggung dosa seisi dunia. Tertulis di Mazmur 22 ayat 2. Di Mazmur 22 ayat 2 bahasa Ibraninya Eli Eli lama sabachthani. Persis sesuai dengan waktu Yesus di atas kayu salib berseru Eli Eli lama sabachthani. Ditulis oleh Daud kira-kira 1000 tahun sebelum Yesus disalib. Kata itu, ya. Jadi kata Eli Eli lama sabachthani itu ditulis oleh Daud kurang lebih 1000 tahun. Dalam bahasa Indonesianya sudah diterjemahkan di situ, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Persis, ya. Oke, coba ganti yang lain. Terakhir. Oke, baik. Oh, gitu ya. Itu enggak terasa? Enggak terasa ya. Oke, coba kita lihat. Nah, Dr. Herbert Lockyer dalam bukunya All the Messianic Prophecies of the Bible mendaftar 300 nubuatan kitab PL Mesias digenapi oleh Yesus. Bahkan Al-Quran sekurang-kurangnya 9 kali menyebut Yesus Mesias atau Al-Masih atau dalam bahasa Inggris Christ. Ya. Ini surah sekian-sekian ini. Mesias ini bahasa Indonesia. Atau ya Mesia, ya Mesia bahasa Ibraninya ini, atau Al-Masih bahasa Arab, atau Christ bahasa Inggris, atau Christos bahasa Yunani adalah orang yang diurapi artinya. Literalnya orang yang diurapi. Pada awalnya jabatan orang yang diurapi adalah jabatan raja, imam dan nabi. Akhirnya dalam kitab Daniel 9:26 penyelamat atau pribadi yang ditentukan Allah untuk menyelamatkan manusia disebut seorang yang telah diurapi. Sejak bangsa Israel pulang dari pembuangan di Babel, berkembang bahwa juru selamat adalah Mesias dan adalah Allah sendiri. Ya, Yesus dengan sadar menyandang titel Mesias. Dalam satu kesempatan dia bertanya kepada murid-muridnya pendapat orang tentang dirinya. Kemudian dia bertanya kepada mereka tentang pendapat mereka sendiri. Petrus menjawab, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. 3 orang Yahudi pada zaman Yesus tahu persis bahwa Mesias adalah Allah sendiri. Apalagi titel anak Allah. Dan titel anak manusia pun menunjukkan keilahiannya. Jadi titel anak manusia pertama kali diungkapkan dalam Daniel 7:13. Anak Allah, anak manusia adalah titel sang Mesias. Jadi dia anak Allah, anak manusia. Gitu. Nah, Muhammad sesungguhnya mengakui bahwa Yesus adalah Mesias. Dia menyebut Yesus sebagai Nabi, juga menyebutnya imam, yaitu Imam Mahdi, dan juga Raja yang akan menghakimi. Jadi Muhammad mengakui kemesiasan Yesus dengan memberikan 3 jabatan yang sangat khusus ini. Namun secara keseluruhan pengetahuan Muhammad tentang Yesus agak kacau karena ia mendapat informasi dari sekte Kristen yang sesat, yaitu sekte Nestorian. Akibatnya Muhammad gagal memahami keilahian Yesus. Dan lagi pula pada saat itu Alkitab belum berwujud satu kitab, melainkan masing-masing kitab terpisah-pisah, sehingga pengutipan Muhammad terhadap cerita Alkitab tidak bersifat menyeluruh, melainkan terpotong-potong.
Agama-agama di dunia mengajarkan bahwa masuk surga ditentukan melalui perbuatan manusia, bahkan Allah menimbang perbuatan manusia. Kalau ternyata perbuatan lebih baik, maka ia boleh masuk surga, sedangkan kalau perbuatan buruk, dia akan masuk neraka. Nah, kekristenan menyatakan bahwa semua manusia telah berbuat dosa dan dosa tidak dapat dihapuskan melalui perbuatan baik, melainkan dijatuhi hukuman, dan hukuman yang harus ditanggung manusia itu telah ditanggung oleh Sang Mesias ketika ia dihukum di kayu salib. Orang yang akan masuk surga adalah yang bertobat dan percaya bahwa Yesus telah menanggung segenap dosanya. Kesimpulan, jika agama Buddha benar dan agama Islam benar, yaitu masuk surga melalui perbuatan yang baik, maka orang Kristen tetap akan masuk juga karena perbuatan mereka lumayan baik. Tetapi, ya loh, kalau masuk surga dengan perbuatan, saya masuk. Di perempatan jalan saya sering kasih cepek. Saya siapkan di mobil saya koin cepek banyak sekali. Ya, kalau jadi masuk surga melalui perbuatan baik, saya masuk juga. Pasti masuk. Saya bikin panti asuhan lagi, anak yatim piatu, masuk loh. Nah, jadi tetapi sebaliknya, jika kekristenan yang benar, maka sangat disayangkan karena setiap orang yang tidak bertobat serta percaya kepada Yesus sebagai juru selamat akan berakhir di neraka. 8. Beriman itu sama dengan tindakan mengambil resiko, bahkan resiko yang lebih besar dari terjun payung tanpa latihan, tanpa payung, ya. Tentu tidak ada satu manusia pun yang mau terjun payung tanpa latihan, melainkan hanya melalui diyakinkan oleh orang lain, atau karena dilahirkan dari keluarga yang sudah pernah terjun payung, gitu. Saya tidak menyesal, supaya tidak menyesal di neraka, jangan menjadi orang yang beriman karena faktor keturunan, melainkan jadilah orang beriman setelah melalui pertimbangan. Dan mengingat sangat pentingnya masalah keselamatan jiwa, tentu tidak sekedar menimbang, melainkan menimbang dengan sungguh-sungguh, yaitu setelah mendapat informasi yang cukup dari berbagai pihak. Syarat utama untuk menimbang dengan baik ialah tanpa paksaan. Kebenaran tidak memerlukan paksaan, sedangkan ketidakbenaran selalu mengikutkan paksaan, bahkan ancaman. Begitu. Oke, mungkin masih ada. Ini hanya sedikit saja, cukuplah. Ya, oke, cukup. Ini bisa dibaca. Oh, yuk, silakan, Pak. Tadi kita jadi moderator ini. Ya. Baik. Terima kasih kepada Pak Suyanto. Tadi kita sudah sama-sama mendengarkan uraian yang cukup bermutu dan cukup bagus, ya. Saya anggap cukup bagus, dan ini banyak hal yang baru barangkali kita dengar. Ini akan menjadi bahan pertimbangan kita semua dalam dialog kali ini. Sebelumnya, kami dari Arimatera ingin membagikan VCD gratis, khususnya kepada teman-teman dari umat Kristiani yang barangkali ingin mengetahui begini, Bapak Ibu dari rekan umat Kristiani, bahwa Islam itu menganggap Al-Quran itu adalah mukjizat terbesar dari Nabi Muhammad. Nah, mungkin dari rekan-rekan Kristen tidak tahu, tidak memahami mengapa sih Al-Quran itu disebut mukjizat Nabi Muhammad terbesar. Nah, kami akan memberikan visi gratis, tidak usah bayar. Silakan. Tadi siapa? Pak Heri? Ada di sini. Khususnya kepada umat Kristiani saja, karena sedikit visinya. Kalau umat Islam saya kira insya Allah sudah tahu, ya. Silakan Pak, sebelum dimulai. Untuk barangkali lebih mendetailkan dari uraian Pak Suyanto tadi, silakan barangkali siapa yang ingin bertanya dahulu. Baik, silakan Bapak yang duluan menunjuk, Pak Buhari Firmansyah. Beliau nama aslinya ada siapa namanya? Tan Chin Hui nama aslinya, dan kebetulan beliau sudah masuk Islam kurang lebih 2-3 tahun yang lalu, dan kali ini bertanya. Silakan. Ya. Ya. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Mengenai itu Alkitab, saya itu tertarik pada sejarahnya, bahwa ada tokoh lain, karena latar belakang saya Katolik, itu saya akan mensindir Tom Jacob
bahwa Tom Yakob menyatakan sulit untuk menjawab secara pasti kapan Alkitab itu pertama kali ditulis, karena ada kurun waktu periode yang cukup panjang, sekitar 1.500 tahun. Ada tulisan yang berbeda situasi tepatnya, bahkan dari kalangan umat yang berbeda-beda. Bahkan ada bagian terbesar yang ditulis di Palestina. Namun ada yang ditulis di luar wilayah Palestina sewaktu Israel dalam masa pembuangan, seperti tadi ditulis. Dan yang menarik adalah pernyataan bahwa sebetulnya Taurat yang asli itu sudah tidak ada. Yang ada itu adalah yang ditulis di zaman Ezra. Kemudian sebagian dari Mazmur dinyatakan oleh Yakob juga merupakan kumpulan tulisan yang muncul dalam periode yang berbeda-beda, dan itu merupakan inisiatif seseorang yang mengumpulkan nyanyian yang ada, dan bisa jadi ada bagian yang dikarang sendiri oleh orang itu. Lalu di manakah naskah asli Perjanjian Lama? Dinyatakan tidak ada, sebab naskah yang paling tua mungkin ditulis sekitar 1.200 tahun sebelum Masehi. Maka sangat jelas bahwa bahan yang dipakai untuk tulisan itu hancur. Yang masih ada adalah salinan naskah Perjanjian Lama. Salinan yang tertua menurut Yakob adalah Kisah Daud dalam 2 Samuel 9 sampai dengan 20. Jadi dari ringkasannya bahwa Alkitab itu terdiri dari Perjanjian Lama, Perjanjian Baru. Perjanjian Lama ditulis 1.200 sampai 1.500 tahun sebelum Masehi. Naskah Perjanjian Lama sudah tidak ada. Bahwa Perjanjian Lama bukan hasil karya satu orang dan merupakan tulisan yang dibuat oleh beberapa penulis kalangan masyarakat dan tempat yang berbeda, juga berbeda kurun waktunya. Narasumber lain, Segundo Galilea dengan buku tanya jawab tentang agama Katolik dan sekte-sekte, itu menyatakan sebagian besar Perjanjian Lama ditulis sekitar lebih dari 7.000 sampai 8.000 tahun sebelum Masehi. Perjanjian Lama ditulis oleh pengarang suci yang tidak diketahui, anonim. Bahwa kitab Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, dan Ulangan diduga ditulis oleh Musa, tidak ada kepastian. Kitab Yosua, Hakim-Hakim, Rut, Samuel, 2 Samuel, 1 dan 2 Raja-Raja, 1, 2 Tawarikh, Esra, Esther merupakan kitab sejarah bangsa Israel yang tidak dikenal siapa penulisnya. Lalu Michael Jones dalam Distorsi Sejarah Ajaran Yesus karangan Dr. Paulus Salabi menjelaskan bahwa kitab Perjanjian Lama terdiri dari 45 kitab, sedang menurut Zaki Senoda Perjanjian Lama terdiri dari 46 kitab. Lalu Tom Yakob berkomentar tentang perbedaan jumlah Perjanjian Lama itu semuanya benar, karena yang menyatakan 45 menghitung berdasarkan kitab Perjanjian Lama bahasa Ibrani dalam Septuaginta, terjemahan Perjanjian Lama bahasa Ibrani ke dalam bahasa Yunani, kitab Isra dan Nehemia dijadikan satu. Karena itu jumlahnya 45. Kesimpulannya berdasarkan kajian itu bahwa sebagian besar penulis kitab suci Perjanjian Lama tidak dikenal, alias tidak diketahui dengan jelas siapa penulisnya. Naskah asli sudah tidak ada yang ditulis Musa. Yang sekarang dipakai adalah salinan dari naskah-naskah yang ditulis penganut agama Yahudi yang ditemukan di wilayah yang berbeda dalam kurun waktu penulisan yang juga berbeda. Mohon dipersingkat. Yang menjadi pertanyaan adalah, masih bisakah kitab Perjanjian Lama itu disebut wahyu Tuhan? Sebab dari fakta yang ditemukan terbukti bahwa Perjanjian Lama itu tidak lagi berdasarkan apa yang aslinya lagi. Ya, terima kasih. Mungkin pertanyaannya adalah singkatnya, masihkah bisa dipercaya gitu ya? Mungkin ya, berhubung berdasar sejarah tadi menyatakan demikian. Mohon kepada rekan-rekan yang lain, pertanyaannya lebih ke nubuatan ya. Nah, kalau beliau ini terlalu umum, jadi mohon lebih menjurus ke mesiasinya. Satu-satu saja langsung dijawab supaya ya, memudahkan. nanti saya bingung. Baik, silakan Pak. Mari. Ya, Pak. Oke Pak, siapa namanya?
Pak, namanya sekarang Pak Bukhari sudah dirubah. Bukhari, ya. Pak Bukhari, saya pikir sesuai dengan apa yang Bapak kemukakan tadi, itu benar bahwa tidak ada alat tulis yang tahan lebih dari 1000 tahun. Tidak ada. Problem ini sama dengan Al-Quran, sama dengan semua kitab yang lain. Tidak mungkin ada alat tulis yang kecuali itu ditahan di batu granit begitu, baru bisa. Nah, itulah sebabnya maka pemeliharaan naskah kitab suci itu adalah melalui salinan. Tidak ada satu yang ditulis tangan oleh Musa, tentu tidak ada. Dan itu bukan hanya masalah kita perjanjian, sama dengan masalah Al-Quran juga. Nah, mungkin 1500 tahun ada alat tulis yang tahan, kertas yang bisa tahan, atau kulit yang tahan selama itu. Tidak ada, kecuali disimpan di dalam yang kedap udara sama sekali gitu. Di dalam satu tabung yang betul-betul dihampa udarakan. Nah, oleh sebab itu kita bilang pemeliharanya itu adalah melalui penyalinan. Nah, kitab perjanjian lama ditulis oleh Musa sebenarnya sudah jelas. Bahkan sebenarnya Al-Quran sendiri, Muhammad sendiri memberi kesaksian kitab Taurat diturunkan kepada Musa. Gitu. Nah, mengenai teolog-teolog yang Pak Bukhari tadi sebutkan itu, memang kita ada masalah dengan teolog yang demikian ini. Kalau saya bisa bilang mereka ini ateis sebenarnya. Mereka bukan hanya menentang Alkitab, mereka menentang Quran juga. Gitu. Karena di dalam Quran sendiri menyatakan Taurat diturunkan kepada Musa. Ini orang bilang enggak, gitu. Ditulis oleh entah siapa dan lain-lain sebagainya, begitu. Nah, kemudian kita timbul sampai kepada masalah adalah apakah betul-betul Tuhan sanggup pelihara firman-Nya seperti yang saya katakan di lembar pertama itu? Mengapa Tuhan pilih bangsa Yahudi? Ini bangsa yang sangat keras kepala. Keras kepalanya itu sudah terkenal, gitu. Saya selalu, kalau nggak salah 2 minggu lalu yang saya kasih umpama, kalau saya punya barang ini saya mau suruh orang jaga, saya bilang jaga ini barang, tidak boleh siapapun yang ambil selain saya sendiri yang datang ini ngambil sini. Saya akan pilih orang yang suka kompromi, atau saya mau pilih orang yang paling keras kepala untuk jaga ini. Saya pilih orang yang paling keras kepala, benar nggak? Kalau pilih orang yang kompromi, ini sebentar diambil orang. Nah, bangsa Yahudi adalah bangsa yang sangat keras kepala, dan kita sendiri memang akhirnya mereka menjadi bangsa yang tidak disukai di muka bumi ini, gitu, oleh segala macam suku bangsa di muka bumi ini. Tetapi kekerasan kepalanya itu dipakai oleh Allah untuk jaga kitab perjanjian lama sebenarnya. Jaga itu, jaga apa? Sampai mereka itu mau menyalin kata Allah, Elohim atau Yahweh, itu cuci tangan dulu salin. Dan kita tahu bahwa tidak ada alat tulis yang tersimpan sampai ribuan tahun, tetapi itu telah disalin ulang. Dan kita bisa percaya yang menyalin ulangnya itu telah menyalin dengan setia. Dan tidak mungkin mereka mau memalsukannya, karena pada waktu itu tidak ada kekristenan. Dan waktu itu juga tidak ada Islam yang bertentangan dengan mereka, tidak ada. Begitu. Ya, jadi mereka memasukkan kitab perjanjian lama untuk keperluan apa? Gitu pertanyaannya, ya kan? Nggak ada kebutuhannya. Jadi, nah, timbul pertentangan itu sudah belakangan, sudah sangat belakangan. Itu pun sebenarnya salinannya itu sudah sedemikian banyak. Begini, sepulang orang Yahudi dari pembuangan Babylon, sebenarnya terjadi kebangunan rohani. Artinya begini, sebelum pembuangan ke Babylon, orang Yahudi itu sempat menyimpang pada zaman Elia, mereka menyembah Baal dan lain sebagainya. Zaman Yesaya, Yeremia diperingatkan kalau mereka tidak bertobat, mereka akan jadi budak selama 70 tahun. Dan mereka tidak bertobat, akhirnya betul Babylon datang, caplok mereka dan dibuang jadi budak. Nah, disitulah akhirnya mereka terduduk untuk merenungkan betul apa yang dinubuatkan oleh Nabi Yeremia, bahwa kalau kita tidak bertobat akan jadi budak. Oleh sebab itu sepulangnya mereka dari pembuangan terjadi kebangunan rohani. Nah, sebenarnya momen itu dipakai oleh Allah untuk memelihara firman-Nya. Mengapa? Karena sepulang dari Babylon terjadi kebangunan rohani. Dulunya tempat ibadah itu hanya di satu tempat di Yerusalem.
Sepulang dari Babylon, mereka mendirikan yang namanya sinagog-sinagog di setiap kota. Ya. Dan dulunya hanya beberapa set kitab yang disalin, kitab Taurat Pengalaman ditaruh di bait Allah. Tetapi sepulang dari Babylon, itu disalin sehingga di setiap-tiap sinagog ada kitab perjanjian lamanya. Ya, jadi dengan demikian maka salinan itu sudah semakin banyak di mana-mana. Karena di setiap sinagog ditaruh salinannya. Sampai pada zaman Yesus di kota, kalau tidak salah, Kapernaum, dia memasuki rumah ibadah dan dia disodorkan kitab Yesaya untuk membaca. Karena kebiasaan mereka untuk membacakan ayat. Dan Yesus membaca kitab Yesaya, dia tutup itu dan mereka tunggu-tunggu, ini kok nggak ada penjelasan gitu. Dan mereka tunggu penjelasannya, Yesus hanya menjawab, sudah digenapi. Karena yang dia baca adalah mengenai kedatangan Mesias. Jadi dia tutup, dia bilang sudah digenapi. Dan mereka bilang, apa ini orang ngomong apa gitu. Ya, jadi sekarang persoalannya seperti yang saya kemukakan di lembar beberapa tadi, siapapun kita ini yang tidak lagi bisa terima kitab perjanjian lama itu utuh telah dipelihara oleh Allah, sama dengan kita meragukan kemampuan Allah untuk memelihara firman-Nya. Kok dia bisa pelihara dunia yang begitu besar, tidak sanggup pelihara firman-Nya? Ini sesuatu yang agak aneh gitu. Ya. Oke. Saya kasih pengulangan satu kali biar agak lebih tuntas. Kalau tidak ada, bentar. Bapak mau puas jawabannya? Bentar ya, singkat Pak ya.